Jadi sebenarnya kita itu menginginkan begini. Jadi menginginkan kita bertumbuh, berkembang bersama-sama gitu ya. Karena saya melihat ada gap antara yang pemula, yang sudah advance atau yang sudah pro, itu ada jenjang gapnya. Maka Pak Nana, Pak Irwan kemarin berinisiatif untuk memberikan rasa keadilan bagi semua kita yang anggota grup, baik yang cuma di grup awam paham saham maupun yang di grup MIC gitu ya. Jadi kita pengennya adalah semua orang tidak terjebak pada situasi di mana kita sudah masuk ke bursa saham tapi kita tidak memiliki basic yang terukur, yang terstruktur, yang ada rujukan metodenya, yang kalau keilmuannya dinisbatkan ke siapa, rujukannya mana, dan seterusnya, itu tidak seperti itu. Jadi kita pengennya Bapak Ibu semua yang benar-benar pengen mengetahui pasar saham, pengen terjun ke pasar saham, itu punya basicnya, gitu ya. Jadi niatan baik ini kemudian saya menyetujui Pak Irwan, Pak Nana, kita semua bersepakat untuk mengajak Bapak Ibu belajar lah ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nggak ikut bisa gimana gitu ya. Bapak Ibu setidaknya nggak nol besar. Nah, bagi Bapak Ibu yang ikut bisa, ini bisa dijadikan fondasinya gitu ya. Nah, bagaimana diskusi hari ini, saya hanya akan memandu, mengantarkan saja. Nanti yang akan mengisi sebagai pembicara utama adalah Pak Nana, barangkali nanti dibantu Pak Irwan. Kita akan jadwalkan setiap bulan untuk mengupayakan Bapak Ibu ya, jadi mengakuisisi pengetahuan tentang bursa saham secara perlahan-lahan, tapi yang penting ada ada porsinya, ada dosisnya, sehingga Bapak Ibu bisa bertumbuh bersama. Jadi intinya itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya kira bisa langsung ke Pak Nana sebagai pemateri yang akan membagikan dasar-dasar pemahaman tentang bursa saham. Saya silakan Pak Nana. Oke, Pak Satimin, sebelumnya Ya? saya mau memberikan peraturan ya untuk kali Oh ini. iya, silakan Pak. Zoom-nya hari ini, selama materi diberikan, itu kita akan mute semua mic. Jadi tidak ada pertanyaan atau potongan sampai materi selesai dibagikan. Di kolom chat juga kita akan tutup dulu. Chat tidak bisa dilakukan sampai nanti materi setelah selesai diberi kesempatan, baru boleh buka open mic dan melalui chat. Itu aja dari saya. Saya berikan waktu dan tempat kepada Pak Nana untuk memulai materinya mengenai pasar modal. Silakan Pak. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Satimbin yang sudah menyediakan waktunya untuk menyambut dan membuka kelas awam paham saham ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Irwan yang telah bersedia menjadi moderator dan bersedia memfasilitasi pertemuan kita malam hari ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu luangnya untuk mendengarkan materi yang akan saya berikan. Oke, sebelumnya di awam paham saham kita tidak akan membahas mengenai bagaimana cara profit. Sebelum kita semua benar-benar memahami mekanisme pasar saham itu sendiri, gitu loh. Nah, di sini ada suatu materi dari Sekolah Pasar Modal Level 1 yang diadakan oleh IDX, mungkin di beberapa kota, di beberapa kampus dan sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengikutinya ataupun belum ada yang mengikutinya dan langsung melakukan transaksi saham berdasarkan analisis teknis ataupun fundamental, sehingga mindset-nya tidak terbentuk. Nah, di sini saya ingin memberikan informasi mengenai membentuk mindset rekan-rekan terhadap pasar modal di Indonesia. Yang pertama mungkin boleh di slide share-nya digeser Pak Irwan. Nah, Sekolah Pasar Modal level 1. Poin pertama, investasi di pasar modal. Poin kedua, efek
dan mekanisme perdagangan saham. 3. Struktur pasar modal di Indonesia. 4. Acuan kepemilikan sekuritas akses. Kita sering sekali melupakan mengenai 4 poin utama tadi. Padahal 4 poin utama tadi adalah hal yang wajib dipahami oleh seorang investor, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka tahu harus merujuk pada siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana jalur yang harus ditempuh dan dilalui. Bagaimana mekanisme perdagangan saham ini terjadi? Apa sih maksud daripada investasi gitu loh? Struktur pasar modal Indonesia ini selain di bawah Bursa Efek Indonesia, siapa saja yang sebagai penjamin dan mekanismenya seperti apa? Kita akan memulai di slide selanjutnya. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan sebagian pihak gitu loh. Banyak mungkin yang langsung mendengar trading saham itu menguntungkan, tapi sebetulnya pertanyaan umum yang harus bisa dijawab pertama kali, mengapa perlu investasi? Nanti kita akan bahas apa sih perbedaan investasi dengan trading. Tapi yang pertama, mengapa perlu investasi? Di gambar ini bisa ditunjukkan tingkat inflasi yang terjadi pada uang kita dan juga ketika kita melakukan investasi. Lihat, uang kita nilainya turun, tapi inflasi itu naik. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Continue atau dengan kata lain merupakan proses penurunannya nilai uang secara terus-menerus. Mungkin akhir-akhir ini kita sudah melaluinya. Harga gorengan yang sebelum COVID mungkin masih Rp1.000, sekarang sudah menjadi Rp2.000, sehingga uang Rp10.000, kalau dulu mungkin dapat gorengan 10, sekarang cuma dapat 5 biji. Gitu loh. Nah, oke, selanjutnya. Apa itu investasi? Investasi adalah pengelola aset atau harta, sehingga aset dan harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Jadi poin investasi itu kalau mungkin orang-orang di masa lalu melakukannya menanam pohon jati dan sebagainya, tapi karena kecepatan teknologi yang lebih baik, arus informasi yang lebih baik, maka investasi di pasar modal itu lebih mudah dilakukan. Sehingga banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi di sana. Nah, investasi itu memiliki beberapa poin yang harus kita miliki adalah dana. Dan kita harus paham dengan resiko dan keuntungan, jangka waktu, tujuan, dan wahana investasinya itu apa gitu loh. Atau mau di reksadana, atau di stock market yang kita kelola sendiri, aset pembelian dan penjualannya. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Harapannya memang kita mendapatkan dividen, karena tujuan investasi itu yang paling pasti adalah mendapatkan keuntungan di setiap tahunnya secara kontinu gitu loh, secara pasti gitu loh. Nah, aset ini bisa berupa saham dan sebagainya. Capital gain, selisih harga beli dan harga jual efek. Ini yang biasa digunakan oleh seorang trader untuk mendapatkan profit secara cepat di bursa efek. Dividen, pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Oke, lanjut Pak Irwan. Nah, banyak sekali yang menginformasikan bahwa saham itu adalah salah satu cara menabung. Sebetulnya menabung dan investasi itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Tapi mengapa saham dikatakan sebagai instrumen tabungan? Mungkin banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh orang-orang terdahulu kita, memang saham itu bisa menjadi salah satu instrumen tabungan. Tapi bagaimanapun prinsipnya, ketika kita komparasikan, dia nggak bisa gitu loh, karena berbeda. Investasi itu tujuannya memperoleh untung, sedangkan menabung itu tujuannya adalah menyimpan. Potensi resiko
menabung itu relatif tidak ada resiko. Relatif bukan tidak ada, bisa aja banknya kabur dan sebagainya. Gitu ya. Tapi relatif resiko ke arah sana kan kecil. Sedangkan investasi itu ada resiko. Resiko kerugian selisih ketika kita membeli saham tersebut, atau resiko yang terjadi yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Misal kita beli saham, dia terjadi delisting. Misal kita membeli properti, dia jadinya kebakaran. Misal kita tanam pohon jati, yang saya bilang tadi, mati semua karena hama, dan sebagainya. Terus dari jenis transaksi pun beda. Investasi itu jual dan beli. Gitu loh. Kalau menabung itu simpan dan pinjam. Nah, tempat transaksinya pun berbeda. Menabung itu di bank, perbankan ya. Kalau misalkan investasi itu di pasar modal. Jadi di sini kalau misalkan rekan-rekan yang berpikir menabung sama dengan compound interest, itu sesuatu hal yang berbeda. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita memiliki dana yang tidak siap hilang, terus kita simpan di bursa dengan tujuan menabung. Maka selain kemungkinan nilai tabungan Anda yang tidak tetap nilainya, bisa saja untung, bisa saja tergerus rugi, bisa juga malah uang yang kalian miliki tadi hilang 50%, bahkan 100%. Jadi jangan sampai teman-teman punya pola pikir menabung di saham. Gitu loh. Jadi saham itu adalah tujuan investasi. Menabung silahkan menggunakan instrumen di perbankan. Selanjutnya, nah, menabung atau investasi di sini ada digambarkan ya. Kalian bisa lihat dari warnanya, tabungan, deposito, emas, obligasi negara, dan saham. Jelas saham dan emas ini lebih menarik ya dibandingkan instrumen yang lain. Gitu loh. Selanjutnya, nah, apa itu pasar modal? Pasar modal itu adalah tempat di mana investor bertemu dengan perusahaan. Dalam kata lain, singkatnya mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Produk keuangan, saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain masih banyak. Tapi karena concern kita membahas tentang saham, saya tidak akan membahas obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya secara intens ya. Nah, ini kurang lebih gambaran pasar modal. Investor di dalam pasar modal bertemu dengan perusahaan. Selanjutnya, Pak Heru. Manfaat keberadaan pasar modal, sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Wahana investasi yang tadi disebutkan di awal, wahana investasinya apa gitu loh, ini saham. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat umum. Atau perusahaan di ujungnya menjadi TBK, itu loh ya, terbuka. Keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Lapangan kerja, mencipta lapangan kerja dan profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Nah, jadi pasar modal ini bukan saja menciptakan lapangan pekerja baru yang namanya investor, trader, banyak, ada sales equity, gitu loh ya, ada analis. Jadi pasar saham ini menciptakan banyak sekali kompleks ruang dan lingkup pekerjaan. Sehingga seorang investor atau trader jangan berpikir hanya akan menjadi seorang trader atau investor. Kalau bisa menjadi seorang analis yang hebat, yang dibayar oleh private fund manager untuk melakukan analisa, kenapa enggak? Gitu loh. Kalau misalkan kalian bisa menjadi sales equity yang baik, ya kenapa enggak? Jadi banyak sekali lapangan pekerjaan yang dihasilkan oleh adanya pasar modal. Makanya banyak sertifikasi-sertifikasi seperti wakil pialang perusahaan efek, gitu ya. Terus ada wakil manajer investasi dan sebagainya. Silakan lanjut, Pak Ir.
8 langkah investasi di pasar modal. Ini yang sering kita lupakan. Banyak sekali pihak yang masuk pasar modal itu cuman gara-gara melihat clickbait di YouTube. Kaya cepat dari saham, itu nggak ada gitu loh. Kalaupun ada itu mungkin kejadian 1:1000. Kita anggap tidak menjadi orang yang beruntung. Jadi kita jangan berharap bisa mendapatkan kekayaan yang cepat dari saham. Gitu loh. Karena tujuan investasi itu pada umumnya dilakukan oleh pihak asuransi, fund manager, dan sebagainya. Itu untuk biaya pendidikan, dana pensiun bagi nasabahnya. Jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Gitu loh. Kenali profil risiko, risk averse, moderate, dan risk taker. Pelajari alternatif investasi. Nah, ada saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Betul ya? Pahami tingkat risiko produk investasi, tentukan batas investasi, tentukan strategi investasi. Gitu loh. Nah, jadi setelah kita paham poin 1-5, kita bisa menentukan strategi investasi. Baru ini kita membahas tentang money management, eksekusinya dengan technical analysis atau fundamental analysis. Kalau kalian melewati rangkaian 1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan langsung masuk ke poin 6, di poin 6 kalian menggunakan poin 7, gitu loh. Dan pada poin 8 kalian tidak paham. Jadi di sini kalian hanya akan dimanfaatkan oleh jasa-jasa profesional yang menjadi penunjang pasar modal itu sendiri. Entah kalian masuk grup premium tapi nggak pernah untung, karena selalu saya bilang, pada pelakuan investasi, yang utama itu harus kita perlakukan seperti bisnis. Gampang kita mencari untung, yang penting sales tidak negatif. Gitu loh. Bagaimana cara membuat sales tidak negatif? Maka kita harus memiliki suatu metode yang baik dan benar, didukung oleh money management yang baik. Gitu loh. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Poin 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum kalian masuk ke dalam poin 6 dan memanfaatkan adanya jasa profesional. Saya yakin rata-rata di pasar saham yang lahir di 2020 itu langsung masuk di poin 6 dan langsung menggunakan poin 7. Silakan lanjut, Pak. Prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Pergunakan dana lebih atau excess fund. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Atau kita harus paham dengan produk knowledge, apa yang mau kita beli, apa yang mau kita investasikan. Nah, ini jarang sekali ada investor yang sejauh itu. Karena banyak sekali alibi, saya bukan ekonom, saya bukan akuntan, dan karena mereka berpikir seperti itu, mereka lupa dengan adanya Google, di mana Google bisa memberikan kita informasi-informasi penting mengenai perusahaan tertentu atau produk investasi tertentu gitu loh. Jangan kita sudah tahu ada produk investasi X itu menipu, kita masuk. Kan nggak lucu. Nah, jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama. Kenapa? Karena di pasar modal itu siklis. Jadi ketika misalkan harga saham mulai menurun karena adanya kekhawatiran inflasi dan sebagainya, orang-orang masuk ke bonds. Terus masuk ke bonds, nanti masuk lagi ke komoditas, masuk lagi ke saham, terus berputar. Mungkin kalau yang pernah baca bukunya Jeffrey, Technical Analysis Explain, itu ada penjelasan tentang market cycle, gitu loh. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Know your broker principle, gitu loh. Jadi kalian harus tahu juga sekuritas yang kalian gunakan itu seperti apa. Dia memfasilitasi kalian itu seperti apa gitu loh. Kalau misalkan kalian disuruh scalping harian dan sebagainya, itu ada di broker yang salah. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Saya nggak menyebutkan bahwa scalper itu salah, tapi intinya gini. Investasi dan trading itu adalah suatu hal yang berbeda. Nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Tapi intinya kalian ingat, investasi dan trading itu sesuatu hal yang berbeda. Memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Silahkan lanjut, Pak Irwan. Nah, ada metode investasi, ada pasar modal, dan kita juga harus tahu banyak sekali penipuan mengenai tentang investasi.
gitu loh. Biasanya penipuan-penipuan ini pasti menawari jumlah keuntungan yang tinggi dalam jangka waktu pendek, gitu loh. Nah, bukan hanya hal seperti tadi ya, ada juga modus investasi dengan replikasi, misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana, misalnya uang tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Waspada penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas. Cek izin ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan investasi di Indonesia. Tapi untuk poin nomor 4, gitu loh ya, karena pasar modal ini bentuknya global, kemungkinan besar ketika kalian melakukan investasi di pasar modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, legitimasinya itu pasti dia legal gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian melakukan proses transaksi menggunakan broker di luar negeri, ya kemungkinan dia ilegal di Indonesia, tapi legal di negaranya. Jadi cara satu-satunya kalau misalkan kalian mau transaksi saham secara aman, kalian belajar dulu dari pasar modal Indonesia, di mana dijamin oleh Bursa Efek Indonesia atau dijamin oleh OJK. Gitu loh. Itu. Lanjut Pak Irwan. Nah, pasti ada pertanyaan, apa itu saham? Ini sebetulnya udah pada tahu kan? Saham itu adalah bukti suatu kepemilikan perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas hasil penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham adalah 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, konsep dasar pasar saham ini bisa kita analogikan seperti Pak Bejo yang berniat untuk memiliki usaha bakso. Gitu loh. Pak Bejo ini perlu modal sekitar 8 juta rupiah. Namun Pak Bejo hanya memiliki dana 1 juta rupiah. Untuk itu, Pak Bejo itu menawarkan saham untuk membuat gerobak gitu loh. Dan gerobak tadi dibeli seharga senilai 1 juta rupiah oleh 8 orang, sehingga hasilnya jadi satu gerobak. Satu gerobak senilai 8 juta rupiah. Sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta rupiah. Selanjutnya, Pak. Ini apresiasi ya. Nah, suatu hari usaha bakso Pak Bejo ini berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta. Nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat gitu loh. 8 dikali 2 sama dengan 16 juta. Jadi dari 1 juta jadi 2 juta itu 100% loh ya. Terus jual saham nih ke pihak yang mengapresiasi di harga yang lebih tinggi. Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain. Nah, ini konsep apresiasi value yang mungkin kalian yang pernah belajar di bukunya Intelligent Investor karya Graham ya, Ben Graham, itu dinyatakan bahwa saham yang memiliki suatu fundamental yang baik ketika dia memiliki harga yang cukup murah, kemungkinan besar harga akan diapresiasi kembali di harga tersebut. Atau ketika saham itu terlalu tinggi harganya, kemungkinan besar harga saham itu akan kembali ke harga apresiasi yang harus dibayar oleh investor. Itu sederhananya. Nah, mengapa investasi saham? Kenapa nggak investasi yang saya bilang tadi? Beli tanah 1000 meter, ditanami pohon jati atau ditanami durian, karena saham itu mudah, terjangkau, dan juga menguntungkan. Tapi menguntungkan ini ketika kita tahu caranya gitu loh. Bukan caranya kita beli hari ini, terus berharap kita dapat holy grail untung besok hari. Itu adalah suatu proses trading gitu loh. Sekali lagi, trading dan investasi itu berbeda. Nah, selanjutnya Pak Iwan. Investasi saham mudah, alasannya nih banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat membeli rekomendasi investasi, dan ada online trading, ada alt tuh kan, ada di handphone zaman sekarang atau di komputer juga, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi gitu loh. Terjangkau mulai dari 100.000 rupiah, tidak membutuhkan modal yang besar. Tapi tadi ya, efek effort dan result itu selalu terjadi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan modal kecil, kita akan melihat kita mendapatkan kecil. Kalau menggunakan besar, kita akan mendapatkan besar, padahal secara persentase itu sama.
Jadi sekali lagi lihatlah nilai investasimu berdasarkan persentase nilai, jangan berdasarkan nilai rupiah yang dihasilkan, gitu loh. Jadi suatu hari ada transaksi senilai 500 miliar, dia mendapatkan sebesar 25%, kurang lebih berarti 25% itu berarti sekitar 170 miliar gitu kan. Dan temennya itu dapat sekitar 50%. Orang-orang akan terpaku pada yang mendapatkan 175 miliar tadi dibandingkan orang yang dapat 50% yang hanya 500 ribu rupiah. Nah, ini suatu hal yang biasa terjadi di pasar modal yang menyebabkan banyak orang akhirnya menjadi greedy. Gitu loh. Sekali lagi investasi itu nilainya adalah persentasi, bukan nilai keuntungan semata, tapi dilihat dari investasi portofolio growth-nya seberapa besar, bukan hanya dari nilai nominal. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Investasi di pasar modal bukan judi, yang harus dipahami nih. Tidak memiliki risiko yang tinggi, itu sebetulnya. Tapi karena banyak sekali pihak yang memahami sarana investasi ini menjadi sarana trading, maka yang dia perhatikan adalah fluktuatif harga, di mana fluktuatif harga ini adalah suatu hal yang bersifat probabilitas, di mana sifat probabilitas ini akan memunculkan ide dan gagasan kalah atau menang, sehingga hal ini yang akhirnya menyebabkan banyak investor yang gagal di pasarnya sendiri, karena dia nggak paham dia itu seorang investor, bukan seorang trader. Sekali lagi, investor dan trader punya aturan mainnya masing-masing. Hari ini kita bahas investasi. Beli motor Tiger atau saham Astra. Tahun 1993, ketika kita membeli motor Tiger itu dapat senilai 5.045 lembar saham ASI atau sekitar 50 lot. Tapi di zaman itu masih 500 lembar per saham, berarti 10 lot kurang lebih ya. Pada tahun 2011, growth-nya itu 428%, 18 tahun. Atau besarannya 24% per tahun. 5.045 lembar saham ASI sekarang di harga 66.150 per saham, sama dengan 340 juta. Itu 6.650 saham per saham. Jadi 340 juta jauh ya. Uang 7,8 kena inflasi di tahun 98 tuh, 93, 98, di 2011 kita dapat CRP. Nah, inilah sarana investasi. Memang waktunya tercukup bilang lama ya, tapi ya nggak masalah. Karena memang tujuan investasi itu ya seperti ini. Pertumbuhan saham Unilever. 1982 IPO-nya Unilever. 9,2 juta lembar saham, harga Rp30. Nilainya 29,21 miliar, kapitalisasi pasar. 18 September 2015, 7,63 miliar lembar saham, harga 37.000. 282,31 triliun kapitalisasi pasar. Dalam 19 tahun naik 1.300 atau 104% CAGR. Gila gak tuh? Ini kalau misalnya kita nyimpen 10 juta aja udah berapa tuh naiknya. Nah, ini konsep dasar obligasi saya nggak bakalan bahas karena pembahasan kita adalah di saham. Reksadana pun nggak akan saya bahas juga. Nah, ini indeks saham. Nanti kalian harus paham nih bahwa sektoral itu ada 11 kalau nggak salah sekarang ya. Ini belum update. Untuk non-sektoral itu kalian ada IHSG, ada LQ45, ada ISSI, ada JII, ada MBX, DBX, Kompas 100, Sri Kehati, Bisnis 27, Pepindo 25, Infobank 15, IDX 30, SM Infra 18, MNC 36, Investor 33, Highdip 20, dan masih banyak ya. 10 indeks sektoral, ini bisa kalian manfaatkan juga, ada agrikultur, mining, basic industry, mild industry, consumer goods, property dan real estate, infrastruktur, finance, trade and service, manufaktur. Jadi sektoral ini sebetulnya saling berkaitan. Mungkin nanti kita akan membahas ketika di materi technical analysis basic, ya.
Jadi ketika bursa koreksi sebetulnya ada saham-saham yang tetap akan naik hijau. Tapi karena tadi saya bilang belajarnya langsung ke teknik, langsung lompat ke 6 dan langsung menggunakan jasa di nomor 7. Jadi kita nggak tahu ketika IHSG koreksi, kita lupa bahwa di saham itu ada lebih dari 5 sektor gitu loh. Nah, biasanya ketika IHSG koreksi, sektor yang terparah itu adalah finance. Gitu loh. Yang biasanya menahannya adalah consumer goods gitu loh. Yang bisa menahan consumer goods. Dan kita bisa lihat ketika IHSG kemarin koreksi, mining itu tetap naik. Memang walaupun finance-nya turun. Nah, ini harus kita pahami ketika kita mau melakukan investasi di saham. Jadi kita tahu market timing itu seperti apa. Banyak pihak yang mengatakan market timing itu susah dan sebagainya karena tadi pembelajarannya tidak terstruktur. Setidaknya kalau misalkan kalian nanti belajar dengan struktur, kalian akan lebih memahami market timing dibandingkan yang tidak mempelajari. Walaupun secara fakta ini masih bersifat probabilitas. Oke, mungkin seperti itu. Pak Irwan, silahkan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ya, seperti yang tadi di awal sudah dikatakan ya. Jadi setelah materi yang malam ini selesai disampaikan, saya akan membuka sekarang untuk semuanya bisa chatting. Kolom chat saya sudah buka. Dan bagi yang mau bertanya langsung, open mic juga boleh. Yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand, yang melalui chat juga boleh. Silakan. Ini Pak Nana, ada yang bertanya melalui PM? Oke. Mengenai, katanya tadi ada bahas mengenai profil resiko. Bisa lebih jelas katanya mengenai profil resiko? Oke. Nah, profil resiko di pasar modal untuk investasi dulu ya Pak ya. Iya. Itu terbagi menurut menurut Ben Graham menjadi beberapa hal. Salah satunya moderat, konservatif, dan juga agresif. Iya. Gitu loh ya. Nah, konservatif itu mereka melakukan pembelian suatu saham menggunakan standar yang namanya itu MOS, Pak. Gitu loh. Margin of safety. Mungkin ini kan dibahas di sesi selanjutnya sebetulnya, Pak ya. Yang minimal mendiskon harganya lebih dari 30%. Bagusnya lebih dari 50%. Misal nilai harga BBCA dihargai sebesar 25.000 gitu loh. Maka appreciate nilai yang harus kita beli itu tidak boleh lebih dari 12.500 rupiah gitu loh. Apakah itu bisa terjadi? Kemungkinan besar bisa. Ketika terjadinya suatu koreksi atau crash market, itu rata-rata saham-saham itu terkoreksi hampir 30% dari harga wajarnya, Pak. 30% atau lebih. Nah, profil resiko ini bisa kita sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Ini harus menggunakan pengkajian secara lisan dari masing-masing. Dari tujuan investasinya seperti apa, harapan yang didapatnya jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, baru nanti akan bisa dicarikan apa yang harus dikaji itu loh, konservatif, high risk, ataukah mungkin tadi moderat gitu loh Pak. Ini mungkin harus dikaji menggunakan suatu ujian tertentu ya. Mungkin nanti kita akan mengadakan ujian itu gitu loh, Pak. Iya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wawan ya. Dia malam, Bapak, saya berumur 24 tahun, pemula. Sebagai pemula, apa yang harus saya lakukan? Dan apakah ada buku yang bisa dibaca? Sebenarnya Oke, saya ini menarik. Ya, ini menarik nih. Ini menarik nih sama slide ini nih. Karena gini, yang pertama, saya ingin membentuk kita itu ingin membentuk suatu grup saham yang standar keilmuannya itu bersumber. Karena saya ketika tahun 2020 melihat pertumbuhan banyaknya pengajar-pengajar saham di mana tidak menyertakan sumber informasi sehingga
informasi-informasi yang diberikan kemungkinan besar tidak bisa dipertanggungjawabkan dan malah berpotensi menyesatkan, Pak. Iya, betul, Gitu betul. loh. Maka di sini saya punya 13 referensi buku yang bisa dibaca oleh awam sebagai awal bagaimana cara melakukan investasi di pasar. Yang Iya. pertama mungkin bisa Bapak baca buku karya Pak Tatang Ari Gumanti berjudul Manajemen Investasi. Di sana dijelaskan secara gamblang mengenai konsep, teori, dan pengaplikasiannya. Nanti setelah Bapak memahami materi tersebut, baru nanti kita membahas tentang teknis bagaimana cara membeli saham itu sendiri. Gitu loh. Bagaimana membuka akun saham. Mungkin nanti itu bisa dibantu oleh pihak kita. Gitu loh. Tapi Tes. Suaranya hilang, Pak Nana. Tes. Ya, sambil nunggu. Saya? Nah itu. Suaranya putus-putus. Oh, sorry. Hujan soalnya, Pak. Oh ya. Nah, ini udah jelas. Oke. Saya ulangi mungkin ya. Ya. Jadi gini. Saya ulangi. Pertanyaannya itu kan apa yang harus dilakukan? Malam Bapak, saya umur 24 tahun sebagai pemula, apa yang harus saya lakukan? Apa ada buku dibaca? Oke. Kalau misalkan ditanya bagaimana sekarang, berarti kan kalian itu sekarang harus memahami tentang investasi. Betul. Rujukannya apa? Referensinya. Kita referensikan buku dari karya Pak Tatang Ari Gumanti yang berjudul Manajemen Investasi. Ya. Nggak usah baca buku-buku teknik seperti Bulowski dan sebagainya dulu. Pahami dulu konsep investasinya itu apa. Nanti setelah paham, buka akun RDN. Setelah buka akun RDN, nanti kita buat sama-sama. Tujuan investasinya untuk apa, jangka panjang, menengah, atau jangka pendek, kita buatkan nanti skema portofolionya seperti apa. Gitu loh ya. Iya. Kita bantu ke arah sana, berapa tahun nanti di pasar saham, modal yang diperlukannya sebesar berapa untuk mengisi RDN, modal minimalnya berapa, atau mau 100.000 pun tidak masalah. Yang penting dimulai dulu. Nanti baru kita coba eksekusi berdasarkan teori teknikal analisis ataupun fundamental analisis. Betul. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Pak, PM saya Pak. Perbedaan trading dan investasi itu apa? Oke. Pak Irwan boleh balik Pak ke yang dividen dan capital gain. Oke, dividen dan capital gain. Ini. Silakan Pak. Nah, jadi investasi itu memiliki 3 prinsip yang harus bisa diselesaikan Pak. Harus bisa dijamin dulu nih 3 prinsip ini. Kalau investasi. Jadi kalau misalkan nggak ada 3 prinsip ini, berarti kita bukan melakukan investasi. Itu bisa jadi kita sedang melakukan spekulasi atau melakukan yang namanya trading. Gitu loh. Apa aja sih hal tersebut? Mungkin ada yang tahu? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Apa aja Pak gitu? Syaratnya apa aja gitu? Ada yang tahu nggak? Silahkan. Kalau ada yang tahu nanti saya kasih PDF buku dari Pak Tatang. Kalau yang mau open mic langsung juga boleh ya? Udah bisa? Nggak ada. Ada nggak yang tahu? Silahkan. Mungkin ada yang investasi. Oh, ada yang ini, ulangi pertanyaannya Pak. Katanya terdengarnya putus-putus. Oke. Kriteria investasi itu pertama, melalui analisis menyeluruh. Poin 2, menyajikan keamanan dana pokok. Poin 3, memberikan keuntungan yang memadai. Berarti kita bisa paham investasi itu adalah ujungnya sebetulnya harapannya keuntungan yang memadai adalah dividen, Pak. Iya. Gitu loh. Sedangkan trading itu memanfaatkan fluktuatif harga tanpa perlu kita tahu perusahaan apa, nggak perlu tahu.
Karena yang kita ambil cuman fluktuatif harga. Menyajikan keamanan dana pokok juga nggak perlu tahu. Karena tujuan kita di sana transaksi hanya memanfaatkan fluktuatif harga. Fluktuatif harga tadi cuman bisa menyajikan dua kemungkinan. Kalau tidak menyentuh stop loss, itu menyentuh take profit. Kalau tidak menyentuh take profit, itu diamankan dengan namanya trailing stop. Udah, itu aja kalau trading itu. Gitu loh. Jadi nggak ada, Pak, saya belinya saham gorengan. Ya kalau misalkan mau trading ya silahkan. Gitu loh. Tapi kan kalau misalkan niatnya investasi, belinya misalkan CARS, kan nggak make sense. Kenapa? Karena dia nggak memberikan keuntungan yang memadai setiap tahunnya. Betul. Itu namanya spekulasi gitu loh. Jadi itu aja perbedaannya, Pak. Iya. Nah, tadi pertanyaannya gimana, Pak? Diulangi? Yang Berarti belum dulu buku RDN ya, Pak, kalau lagi pemula. Iya. Jadi langkah-langkahnya Bapak bisa melakukan pembukaan RDN, mungkin nanti bisa dibantu oleh pihak kami, atau silakan Bapak daftar menggunakan Indo Premier, atau misalkan menggunakan Mirai Aset, atau misalkan menggunakan Sucor Sekuritas. Silakan disesuaikan dengan minimal deposito dari setiap sekuritas. Gitu loh. Tapi setahu saya sekarang sekuritas itu minimalnya udah bisa Rp100.000. Jadi sangat terjangkau untuk siapapun. Gitu, Pak. Iya. Ini ada yang nanya lagi via PM, kayaknya nggak mau disebut namanya juga katanya. Jadi ya pertanyaan ini sih cukup klasik juga ya. Jadi sebenarnya trading for living itu bisa nggak katanya? Gimana, Pak? Trading for living itu bisa atau tidak dari saham katanya? Oke, saya jawab dulu ya. Dari Iya. kemungkinan yang sudah terjadi di beberapa legenda hidup yang sudah meninggal, tapi bukan legenda hidup berarti ya. Iya. Trading ini pertama kali terkenal karena adanya transaksi yang cukup sangat fenomenal dari beberapa trader-trader terdahulu, Pak. Ya. Salah satunya misalkan kita sebutkan William Delbert Gunn, Jesus Livermore, HM Gartley gitu loh ya, dan banyak gitu loh. Richard Dwyckoff. Bisa nggak trading for living? Kita lihat dari sejarah Richard Dwyckoff, dia akhirnya mampu melakukan hal tersebut. Tapi dengan knowledge yang cukup begitu hebat. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan Richard Dwyckoff? Salah satu guru besarnya Tom Williams. Gitu loh. Bisa disebut mungkin penggagas pertama smart money concept. Iya. Gitu loh. Terus sekarang siapa yang tidak kenal dengan Jesse Livermore? Pihak yang sangat bertanggung jawab atas terjadinya krisis 1929. Tapi dia apakah menjadi trader for living? Dia gagal, Pak. Dia meninggal dalam keadaan bangkrut. Ya. Saya tidak menjudgment beliau, tapi ini fakta. Iya. Terus apakah William Delbert Gunn menjadi trader yang sangat hebat? Pada sesi wawancara dengan Wall Street Journal, dari 500 atau ingat saya 500 transaksi, dia berhasil mendapatkan keuntungan 472 kali dan 33 kerugian. Hebat nggak? Tapi ternyata ini tidak konsisten, Pak, dan lebih bersifat inkonsisten. Nah, kalau ditanyakan apakah trader for living itu bisa? Bisa ketika kalian bisa menjadi konsisten. Apakah manusia itu bisa menjadi konsisten? Itu balik lagi ke diri masing-masing, ke kapabilitas modal yang kalian miliki, kesiapan mental kalian ketika harus mengalami suatu tragedi kekalahan yang cukup besar. Kalau misalkan jawabannya kalian mampu, ya silahkan. Kalau misalkan jawabannya tidak mampu, ya jangan dicoba. Karena trading for living itu adalah suatu cara seorang mentor menjual kursus untuk murid-muridnya yang serakah. Gitu loh. Jadi, apakah trading for living itu bisa? Kalau dari pengalaman saya sejauh ini, saya tidak melihat banyak pihak yang melakukannya. Tapi saya selalu melihat orang yang trading itu berhenti di tengah jalan dan menjadi seorang investor. Seperti itu. Ya. Silakan, Pak, ada lagi? Iya. Sebenarnya sih tinggal satu, cuma ini ya coba ditanyakan aja ya.
Dia bertanya begini, kalau dia emang dia pemula gitu, jadi buka RDN dengan uang 100.000, sedangkan tadi kan ada beberapa indeks saham yang diceritakan kan yang di akhir itu. Nah, dengan pembukaan RDN yang di bawah 1 juta, indeks saham apa yang cocok untuk melakukan tradingnya, katanya. Jadi yang Oke. indeks saham yang aman untuk nilai RDN yang mungkin belum sampai 1 juta atau masih di bawah 1 juta gitu. Oke. Jadi kalau kita buka akun RDN 100.000, yang kita cari bukan yang aman, tapi yang kita cari apa yang bisa kita beli. Betul. Gitu loh. Berarti sebesarnya harga saham itu kan 100.000 rupiah, Pak. Iya. Nggak bisa juga karena dipotong fee transaksi. Ada Bisa. Rp1.000 gitu kan? Iya. Paling besar harga Rp100.000 dan itu satu lot. Apa saham yang ada di harga Rp1.000 itu yang harus dicari tahu oleh orang tersebut, gitu loh. Dan kalau misalkan saya sarankan, ketika dana kita di bawah 1 juta, memang nggak mau kita harus menggunakan fasilitas instrumen yang lain, Pak. Iya. Misal kita melakukan transaksi saham, tapi kita hanya membeli harga kontraknya di market derivatif, misalkan menggunakan kontrak for difference. Iya, gitu loh. CFD. Karena di CFD nanti uang 100.000 kita itu dikali 200. Berarti kalau dikali 200 jadi berapa? 20 juta kan? Iya. Kita berarti punya kemampuan untuk beli saham senilai 20 juta rupiah. Gitu loh. Ya tadi cuman semakin kecil dana yang kita punya, semakin besar resiko yang kita punya gitu loh. Iya. Minimal kalau misalkan kita mau bertransaksi di pasar modal, itu nilai dana 10 juta rupiah, Pak. Kalau misalkan belum ada, kita mungkin bisa menggunakan dana seminimalnya 5 juta rupiah. Kalau misalkan masih belum ada, berarti kita kerja dulu. Nggak usah mikirin investasi. Investasi itu adalah ketika sumber kas kita surplus, Pak. Bukan kas kita negatif, kita maksa investasi. Itu udah nggak make sense. Mana ada orang, maaf ya, orang kas negatif melakukan investasi. Gitu loh. Itu belajar apa gitu loh, belajar dari siapa? Karena investasi itu secara harfiah adalah proses uang surplus kepada yang kas negatif. Jadi kalau misalkan kalian punya kelebihan dana, misalkan gini, kita pekerja di kantor swasta, setiap bulannya kita menyisihkan 30% untuk menabung. Saya anggaplah UMR di Jakarta misalkan 5 juta rupiah. Berarti 30% itu senilai 1,5 juta. Gitu kan? Nah, dibanding uang tadi disimpan di bank, yang sampai mati pun kita rugi. Kenapa? Karena dipotong biaya bulanan, terus biaya tahunan, belum lagi banyak hal. Lebih baik uang tadi disimpan di RDN. Langsung digunakan? Tidak. RDN pun sama kok seperti bank, kalau nggak dipakai, ada beberapa sekuritas yang nggak dipotong, Pak. Iya. Gitu loh. Nanti ketika ada suatu kesempatan, misalkan kita lihat saham BBRI itu turun 50%, kita bisa beli dia. BBRI ditunggu aja jadi 100%, untung 50%. Atau kita terus beli satu saham menggunakan metode dollar cost average, misalkan ya. Ini kan selalu teknis gitu loh ya. Betul. Tapi mindsetnya ini adalah kita kas surplus terlebih dahulu. Gitu loh. Jadi jadilah kas surplus dulu, baru memikirkan investasi. Kalau belum menjadi kas surplus, jangan. Kita harus cari dulu uang untuk hidup, gitu loh. Betul. Kerja. Itu intinya. Karena menurut saya sih gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutan dari Pak Wawan masih mengenai CFD tadi, Contract for Difference. Apa itu, Pak, katanya CFD? Jadi Contract for Difference itu sesuatu produk turunan yang ada ketika banyaknya sekali scalper dan juga trader, Pak. Gitu loh. Jadi Contract for Difference ini banyak sekali dilakukan oleh mereka yang melakukan betting finance. Kita bisa kenal yang namanya Forex, tahu Forex? MT4, MT5, mungkin kemarin-kemarin ada binary option,
gitu loh ya. Jadi kita hanya melakukan pembelian nilai, bukan memiliki gitu loh. Jadi beda, membeli nilai dan memiliki itu sesuatu hal yang berbeda. Betul. Kalau kontrak for difference itu dihitung dengan satuan harga, selisih harga. Misalkan dari 1.100 ke 1.200 itu naiknya $1. Kalau di saham itu yang dihitung adalah persentase, gitu loh. Intinya sama-sama untuk mencari untung, perbedaannya saham itu tadi untuk mendapatkan dividen dan capital gain. Nah, kalau kontrak for difference itu hanya untuk mendapatkan capital gain dari selisih nilai tadi. Ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki keterbatasan dana untuk melakukan investasi di pasar langsung, gitu loh Pak. Sehingga yang dilakukan adalah melakukan semi betting dengan leverage, penggunaan margin tadi. Karena kan nggak mungkin kalau kita buka akun di sekuritas 100.000 dapat margin, nggak mungkin Pak. Iya sih. Gitu loh. Tapi kalau misalkan kita buka akun di kontrak for difference, setahu saya itu minimal aja udah dapat leverage 200 Pak. 1:200. Gitu loh. Jadi cukup ini ya. Tinggal pilih-pilih, nanti akan saya jelaskan di sesi selanjutnya. Yang jelas kalian semua bakalan bisa trading dimanapun yang kalian mau. Silahkan lagi. Kalau dari chat udah semua yang ke saya. Bagi yang mau bertanya boleh open mic atau melalui chatting juga masih boleh dibuka. Oke, sepertinya sudah cukup untuk malam ini Pak. Oke, itu aja mungkin tadi tambahan Pak sedikit penekanan mindset ke yang langsung lompat. Jadi gini, ini melalui penelitian mandiri ya Pak ya. Memang pertumbuhan retail di tahun 2019 sampai 2022 ini sangat disayangkan Pak. Karena pertumbuhan ini bukan disebabkan dari pengetahuan yang berimpact pada adanya suatu pengaplikasian, tapi lebih ke ranah adanya sugesti dari beberapa pihak untuk melancarkan terhadap pihak lain melakukan investasi atau trading, Pak. Sehingga yang mereka cari itu langsung poin 6. Iya. Gitu loh. Makanya kalau kalian searching di YouTube itu banyak sekali orang-orang yang menawarkan suatu teknik. Gitu kan? Iya. Teknik profit dengan MACD, teknik profit dengan classic chart pattern. Gitu loh. Nah, ketika mereka gagal, yang lucu mereka ini malah menggunakan poin 7. Gitu loh. Ternyata poin 7 ini gagal juga, Pak. Akhirnya mereka berhenti di saham. Gitu loh. Nah, ini teman-teman yang udah ada di saham dan melewati langkah-langkah ini, silahkan. Kalian buat tujuan investasinya itu mau ngapain. Biaya pendidikan atau dana pensiun. Sama aja kayak misalkan kalian yang punya asuransi kesehatan atau asuransi pendidikan, saham itu bisa menjadi media untuk hal tersebut. Perbedaannya, jika asuransi itu di funding oleh pihak tertentu yang lebih profesional, kalau kalian di saham itu kalian yang melakukan manajemennya, gitu loh. Memang ketika kita memanage itu kemungkinan besarnya itu adalah tidak berhasil. Sama seperti kalian asuransi juga, kemungkinan tidak berhasilnya pun ada kan. Banyak polis yang gagal dibayar Pak Irwan. Iya, betul. Akhir-akhir ini ada salah satu asuransi yang tuan prestasi juga. Bahkan sampai si kliennya meninggal dunia di rumah sakit, polisnya nggak pernah turun. Gitu loh. Iya. Nah, jadi ini aja nih. Poin 1 dipahami, kalau misalkan tadi saya bilang masih dalam kondisi kas yang negatif, gitu loh. Jadi kita lupakan dulu investasi, tapi kita tumbuhkan dulu kebutuhan kita, cukupi dulu kebutuhan kita, gitu loh. Kalau misalkan Pak, kalau gitu berarti saya nggak bakal pernah bisa memulai investasi. Pikirannya itu jangan sesempit itu. Kita punya waktu 24 jam sehari. Kalau misalkan kita masih bisa meluangkan waktu untuk mencari sedikit dana gitu loh ya,
ya kenapa enggak gitu loh. Jadi investasi itu untuk pejuang-pejuang kehidupan. Nggak ada orang investor itu langsung kaya raya, itu nggak ada Pak. Semuanya pasti diawali dari bekerja dulu, kecuali dia memang sultan ya, lahir Ya. dari kandungan langsung punya dana yang cukup banyak, pusing mau dikemanakan itu uang, langsung melakukan investasi. Ada yang seperti itu. Tapi rata-rata kan kalau misalkan kalian lihat ada tokoh namanya Loh Kek Hong ya, LKH tuh. Iya, Dia pun kan dari pegawai biasa dulu Pak. betul. Dia bekerja dulu sambil sedikit-sedikit di RDN karena menumbuhkan finansial yang terbaik sampai saat hari ini itu nggak ada yang lebih baik selain dari pasar modal, Pak. Karena pasar modal yang bisa memberikan keuntungan sampai 5.000% dan sebagainya itu masih make sense di pasar modal. Dibanding kita spekulasi tanah, mungkin 20 tahun baru naik, Pak. Tapi kalau beli saham itu bisa jadi dalam waktu 2 bulan naiknya, Pak. Contoh Iya. DCI, Pak, dari Rp5.000 itu jadi 50.000. Itu naiknya berkali-kali lipat. Gitu. Gitu loh. Iya. Jadi ya kalau misalkan ada yang berkata, wah Pak, misalkan kita menganggap bahwa kita remahan rengginang. Ya dulu Jack Ma siapa Pak gitu loh. Justru ini adalah waktunya kita membuktikan bahwa kita bisa memanage finansial kita dengan cukup baik gitu loh. Iya. Investasi, saya bahas investasi loh ya. Beda kalau misalkan trading. Saya trader itu karena kecelakaan. Kenapa saya bilang kecelakaan? Karena ya sudah tidak ada pekerjaan lagi yang bisa saya lakukan. Gitu loh. Selain saya melakukan transaksi di bursa saham setiap harinya. Gitu loh. Dan itu memang didukung oleh kemampuan yang dipelajari nggak cukup waktu 1 hari, Pak. Betul. Gitu loh. Jadi kepada teman-teman semua yang masih muda ya silahkan dimulai. Yang sudah berumur dipersiapkan gitu loh. Karena tadi kan tujuannya tuh dana pensiun atau biaya pendidikan. Kasihanlah kalau misalkan kalian berpikir dana pensiun, saya ikut asuransi aja gitu loh. Ya syukur kalau asuransinya bisa jujur. Kalau misalkan asuransinya kabur-kaburan yang ngapain. Lebih baik kalian tadi beli saham BBCA aja itu hampir setiap tahun itu hampir pasti ngasih 7%, Pak. Iya, kenaikannya. Kenaikannya belum dengan Capital dividennya. gain, belum dividen. Iya. Belum dividen. ITMG berapa tuh? Hexa berapa? Jadi ini yang enak di saham itu ya kalau kalian investasi, ini kan disebut passive income gitu loh. Kalian punya saham 10 juta rupiah dapat misalkan yield dividennya setahun 5%, itu kan passive income juga. Lumayan lah. Gitu loh. Ya. Oke, berarti yang materi untuk malam ini mengenai pengenalan pasar modal sudah selesai, tanya jawab juga sudah dilalui. Tapi ini bukan berarti pengenalan pasar modal ini sudah selesai ya. Materinya masih berlanjut, masih ada lanjutannya yang akan dibahas di Zoom yang akan selanjutnya. Nanti untuk waktunya atau jadwalnya akan dikabarkan di grup. Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya saudara atau teman yang tadi seperti yang diceritakan oleh Pak Nana, nggak melalui prosesnya, nggak melalui 8 langkah di awalnya, langsung ke langkah nomor 6, mungkin ketemu atau ada teman atau saudara yang seperti itu juga, ajak aja untuk ada di Zoom selanjutnya supaya akan lebih jelas. Sama-sama mengenal apa sih itu pasar modal, apakah ini cocok untuk saya, karena banyak sekali teman-teman yang sudah trading, sudah setahunan atau mungkin 6 bulan di pasar modal, menanyakan ke diri sendiri, ini sebenarnya cocok nggak sih di sini? Tinggal ditemukan jawabannya melalui 8 langkah investasi di pasar modal ini. Betul. Itu. Betul, Pak. Ya, saya sedikit menambahkan lagi, Pak ya. Oh, silakan, Pak. Jadi mungkin nanti sesi selanjutnya kita akan membahas mekanismenya saja, Pak. Boleh. Setelah mekanisme kita baru membahas ke strategi. Karena nanti ada pembahasan fundamental yang spesial nanti di grup ini. Ingat sekali lagi ya, kita bukan hanya membahas technical analysis yang terbatas pada sumber-sumber tertentu. Misal, kalau di luaran kan technical analysis itu terpecah-pecah, Pak.
Betul. ada yang hanya membahas tentang astrologi trading, ada yang hanya membahas tentang misalkan chart pattern. Nah, kalau di grup kita ini diskusi itu bebas selama nasab referensinya ada. Nah, Iya. itu mungkin keterbatasan kita ya Pak ya. Kita hanya bisa memberikan 13 referensi untuk teman-teman baca. Kalau misalkan Pak, saya nemu buku baru, misalkan buku ini dari karya dari Dr. Alexander Elder, judulnya Trading for Living, itu kan saya nggak tuliskan. Betul. Nah, di salah satu kutipan dari Trading for Living ini ada yang skeptis terhadap teori yang dikemukakan oleh James Hirsch gitu Pak ya, yang mengemukakan tentang price time pattern, dan Brice Gilmore Pak, Iya. yang mengemukakan tentang geometri market, dan juga memukul teorinya Carney gitu loh, yang membahas tentang harmonic trading. Itu bisa jadi diskusi yang asik, tapi kita diskusinya bersumber gitu loh. Kenapa grup ini kita desain bersumber? Karena biar siapapun yang belajar itu tracknya sesuai. Walaupun misalkan kita bukan seorang pakar yang beneran pakar, tapi setidaknya kita tidak mengajarkan suatu kesesatan gitu loh. Iya, karena Kalian kita ada di on track yang seharusnya. Yang Betul. fundamental banyak yang bisa dipelajari dari Profesor Piotrowski dan sebagainya. Tapi yang kita kemukakan adalah suatu buku yang bestseller sampai hari ini, yang berjudul The Intelligent Investor, itu karyanya Ben Graham. Ben Graham ini salah satu mentor dari Warren Buffett gitu loh. Terus buku rujukan technical analysis kita itu adalah satu buku rujukan technical analysis kelas dunia Pak. Iya. Digunakan oleh International Federasi Technical Analysis IFTA. Itu buku Technical Analysis Explain-nya Jeffries. Iya. Jadi kalian yang belajar teknikal silahkan, fundamental silahkan, yang belajar the natural of law silahkan, gitu loh, berkembang di grup tersebut. Dan kita juga punya fasilitas ya Pak Irwan ya. Iya. Fundamental rasio dan juga basic market struktur. Iya, market struktur. Nah, itu untuk fasilitas hanya bisa diberikan bagi yang udah mengisi formulir yang ada di grup ya. Tapi itu pun kita berikan aksesnya nanti secara berkala, bukan berarti isi langsung dapat. Kita akan tentukan waktunya, nanti kita bagikan melalui TradingView dalam bentuk indikator TradingView. Ya, mungkin nanti kita akan ada pelatihan penggunaan TradingView, Pak. Betul. Itu juga ada. Jadi intinya di grup ini kita akan bantu untuk teman-teman yang baru masuk di pasar modal atau di saham, masih belum mengerti apa itu pasar modal, apa itu saham, bagaimana istilah-istilahnya. Nah, itu akan kita bantu melalui kelas-kelas free gratis supaya lebih terbentuk basicnya ya. Ya kalau bikin rumah ya ini fondasinya dibereskan dulu, fondasinya kuat. Nanti ke depannya rumahnya mau gaya Afrika, kayak mau gaya Jepang, kayak mau gaya apa, silakan. Tapi kita bikin fondasi yang bagus dulu, supaya ke depannya lebih enak dan lebih memudahkan untuk belajar metode-metode analisis lanjutan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Nana? Kalau dari saya sudah cukup sih Pak, karena sudah cukup jelas, tinggal kita nanti pembahasan mekanisme. Mungkin nanti untuk pembagian fasilitas dan sebagainya ketika minimal partisipan kita sudah mampu menggunakan TradingView Pak. Betul. Karena banyak instrumen analisis ya, Nexus Chart, mungkin dari investing, mungkin dari yang Metastalk, itu Ami Broker. Tapi di sini kita menggunakan TradingView karena selain dia gratis, dia bisa digunakan di manapun. Betul. Cross platform, bisa mau pakai handphone bisa, mau pakai tablet boleh, mau pakai laptop, PC bisa semua. Betul. Iya. Udah sih Pak. Oke. Saya sih segitu aja. Iya. Jadi saya cukupkan untuk malam ini mengenai trading, mengenai kelas Zoom gratis ini, pengenalan pasar modal bagian 1. Nanti kita akan lanjut untuk bagian 2-nya. Waktunya dan tanggalnya akan dikabarkan melalui grup. Itu saja. Pak Satimin, ada mau ditambahkan Pak? Iya, saya pengen ngasih trigger aja supaya teman-teman tidak sabar menunggu minggu-minggu selanjutnya ya. Jadi
saya beberapa bertemu teman-teman yang kemudian bertanya, Pak, saya pengen punya penghasilan sampai pensiun, tapi apa namanya, saya pengen investasi, tapi sebenarnya dana saya kalau misalnya suruh disiplin naruh di RDN agak sulit, terus gimana ya, itu kan. Nah, apa hubungannya pertanyaan ini dengan kelas-kelas selanjutnya adalah termasuk misalnya membedakan trading dengan investasi gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa membedakan trading dan investasi. Jadi ada beberapa orang yang menjadi investor melalui fase trading terlebih dahulu ada. Ada yang mengatakan nggak usah trading, harus langsung investasi ada. Jadi saya ingin menyampaikan yang versi trading terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi ketika misalnya kita punya 10 juta, terus kita punya skill-nya, punya knowledge-nya, punya kapabilitasnya, kemudian yang 10 juta ini kita tradingkan gitu ya. Untuk memperoleh penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan inilah yang kemudian diinvestasikan gitu ya. Nah, memang ada cara-cara seperti itu. Nah, saya kemarin dikasih, sayangnya saya tidak siapkan, dikasih tabel nih Pak, kalau saya kerja penghasilan yang saya sisihkan tiap bulan segini. Kalau saya trading apakah bisa seperti ini? Nah, kalau Bapak Ibu memperlakukan trading sebagai pekerjaan, ya bisa sesungguhnya. Artinya ketika Bapak Ibu trading nanti kita pelajari nanti, Bapak Ibu harus mempunyai semua knowledge yang cukup sebelum masuk ke dunia trading. Jadi jangan sampai Bapak Ibu benar-benar pemula tiba-tiba masuk ke dunia trading terus berpikir bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari trading. Itu hampir mustahil. Menurut saya hampir mustahil karena tanpa pengetahuan yang cukup trading kebanyakan orang akan loss. Gitu aja sih. Jadi tentu akan ada banyak jalan untuk mengantarkan Bapak Ibu untuk bisa investasi. Salah satunya dengan cara trading. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya knowledge-nya, jangan coba trading kalau tidak punya knowledge-nya. Saya kira itu supaya Bapak Ibu tidak sabar tentang bagaimana bahasan-bahasan kita selanjutnya. Gitu aja sih, Pak. Ya, nggak boleh Pak Satimin, saya Gusti tutup aja. Kan Ya. tadi Pak Satimin yang memulai, silakan Pak. Baik Bapak Ibu, jadi kita seperti yang tadi disampaikan Pak Nana, Pak Irwan, bahwa kita akan secara simultan berkala kita atur dosisnya pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu pengen mengkoleksi, membaca terlebih dahulu untuk menyiapkan materi-materinya supaya lebih mudah mengikuti Zoom selanjutnya, dipersilahkan. Referensinya ada di grup ya, di grup awam paham saham. Kalau Bapak Ibu mau lihat di grup MIC juga ada yang sudah gabung di MIC, silahkan dilihat di situ. Kalau mau investasi di pembelian bukunya untuk investasi pada diri sendiri itu juga sangat disarankan, sehingga kita bisa memulai aktivitas investasi dengan lebih terukur dan struktur. Jadi saya kira itu, mari kita berproses perlahan-lahan. Yang penting nasabah tadi kata Pak Nana jelas, rujukannya ada, keterukurannya ada, dan baru kita extend perlahan-lahan dan tentu dengan mempertahankan konsistensi gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf mewakili Pak Irwan dan Pak Nana. Kita akhiri, kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.